Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, video kali ini kita akan fokus bagaimana cara membedakan antara senyawa aromatik, anti aromatik, ataupun senyawa non aromatik. Pasti teman-teman jarang mendengar kata anti aromatik. Selama ini kita taunya aromatik dan non aromatik. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa jarang ada kata anti aromatik yang kita dengar ya. Kebanyakan itu adalah senyawa aromatik ataupun senyawa non aromatik. Nah, sedangkan anti aromatik itu agak jarang kedengaran di telinga. Nah, apa sih senyawa anti aromatik itu? Nah, menurut Ronald Breslau pada 1967, nah senyawa anti aromatik itu ya senyawa siklik dengan sistem elektron pi yang memiliki energi lebih tinggi dibanding dengan senyawa aromatik karena tidak memenuhi aturan Haskell 4n+2, tetapi elektronnya itu sebanyak 4n atau kelipatan 4. Oke ya. Jadi anti aromatik ini itu memiliki energi lebih tinggi atau memiliki kestabilan yang lebih rendah dibanding dengan senyawa aromatik. Nah, sedangkan untuk senyawa aromatik itu sebenarnya kita sudah banyak bahas mengenai senyawa aromatik, misalnya pada senyawa benzen yang merupakan aromatik yang paling sederhana, itu kita sudah kupas satu persatu sifatnya sehingga dikatakan senyawa aromatik. Nah, teman-teman yang belum lihat atau belum menonton video kami sebelumnya mengenai benzen dan sifat aromatisitasnya, itu bisa cari di video kami sebelumnya atau nanti saya kasih link di pojok video kami ya. Oke, jadi seperti itu. Anti aromatik itu ya tidak memenuhi aturan Haskell. Nah, untuk membedakan antara senyawa aromatik, non aromatik atau anti aromatik, nah silakan perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel aromatik, anti aromatik, dan non aromatik. Nah, untuk aromatik, ingat teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu bahwa untuk menjadi senyawa yang aromatik, senyawa itu mestilah siklik dulu. Ya, kemudian setelah siklik, senyawa itu juga mesti datar. Dan yang ketiga, senyawanya itu harus mengalami konjugasi secara penuh, dan yang terakhir adalah memenuhi aturan Haskell 4n+2. Jadi ada 4 syarat untuk menjadi aromatik: siklik, datar, konjugasi, dan memiliki elektron pi sebanyak 4n+2. Contohnya adalah benzen. Nah, senyawa aromatik ini adalah senyawa yang sangat stabil ya, jadi sangat stabil, makanya dikatakan senyawa aromatik, bukan hanya berdasarkan pada baunya saja. Oke ya. Nah, kemudian apa bedanya aromatik dengan anti aromatik? Nah, anti aromatik itu sebenarnya hampir sama dengan aromatik, cuma perbedaannya adalah senyawa anti aromatik itu tidak memenuhi aturan Haskell, yaitu 4n+2. Dia jadi tidak memenuhi aturan Haskell. Sedangkan 3 sifat yang lain itu sama, yaitu mesti siklik, datar, dan mengalami konjugasi, sedangkan tidak memenuhi aturan Haskell. Jadi jika ada senyawa yang siklik, datar, kemudian mengalami konjugasi penuh tetapi tidak mengikuti aturan Haskell, maka senyawa itu disebut dengan senyawa anti aromatik. Nah, perbedaan antara anti aromatik dengan non aromatik ya, non aromatik ini itu tidak memiliki salah satu ciri dari 3 ciri yang pertama, yaitu siklik, datar, dan konjugasi. Jadi bisa saja senyawa non aromatik itu kalau dia tidak siklik berarti non aromatik, tidak datar berarti non aromatik, tidak mengalami konjugasi secara penuh berarti non aromatik. Misalnya pada siklooktatetraena. Ini ya. Jadi itulah perbedaan antara aromatik, anti aromatik, dan non aromatik. Nah, untuk membuktikan itu, mari kita bahas beberapa contoh senyawa siklik, apakah dia aromatik, anti aromatik, ataupun non aromatik. Yang pertama adalah senyawa naftalena. Nah, senyawa naftalena adalah senyawa yang memiliki karbon yang siklik ya, 10 karbon yang membentuk siklik alias membentuk cincin ini ya. Jadi tidak ada rantai yang terbuka.
Jadi sifat yang pertama untuk naftalena adalah siklik. Kemudian apakah senyawa ini datar atau flat? Nah, kalau kita lihat di bentuk 3 dimensinya, senyawa ini adalah senyawa yang datar. Kenapa? Semua karbonnya itu terhibridisasi sp2. sp2 itu bentuknya adalah trigonal planar ya. Jadi semua karbonnya itu planar ya. Kemudian jadi dia datar. Kemudian apakah mengalami delokalisasi penuh? Sudah pasti. Kenapa? Karena memiliki elektron ganda atau rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal ini ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi mengalami delokalisasi secara penuh untuk elektron pi-nya. Sedangkan apakah memenuhi aturan Haskell? Nah, aturan Haskell ini yaitu 4n tambah 2 sebanyak pi elektron pi-nya. Nah, untuk naftalena itu memiliki 10 elektron pi ini ya. Nah, ingat untuk 4n tambah 2 di mana n-nya itu adalah bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ada 10 ya. Jadi 4n 10 dikurang 2 itu sama dengan 8 4n. Nah, 4-nya dibagi 2. Oke, jadi n-nya itu sama dengan 2. Artinya naftalena ini itu memiliki naftalena ini itu mengikuti aturan Haskell. Kenapa? Karena memiliki n itu sebanyak 2 yang merupakan nomor yang bulat ya, nomor yang bulat, tidak dalam bentuk pecahan. Jadi kalau dia bilangan bulat, n-nya itu adalah bilangan bulat, maka senyawanya adalah senyawa yang aromatik. Oke, jadi naftalena ini adalah aromatik. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu senyawa siklobuta 1,3 diena. Nah, senyawa ini adalah senyawa yang siklik, membentuk cincin ya. Kemudian datar ya, bentuk 3 dimensinya mengatakan seperti itu, yaitu datar. Kemudian delokalisasi elektron. Nah, untuk delokalisasi elektron kalau kita lihat ini juga mengalami delokalisasi elektron. Kenapa? Karena elektron pi dan tunggalnya itu berselang-seling. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, aturan Haskell. Apakah siklobuta 1,3 diena ini memenuhi aturan Haskell? Nah, kita lihat 4n tambah 2 sama dengan sebanyak elektron pi-nya yaitu 4. Nah, 4 ini kita ambil dari 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4n 4 dikurang 2, 2-nya kita pindahin ke sebelah jadi minus. Kemudian ini 2, 4n berarti n-nya sama dengan 2/4 alias 1/2. Nah, 1/2 ini bukanlah bilangan bulat, bukan bilangan bulat. Nah, karena ini 1/2 itu bukan bilangan bulat, artinya siklobutadiena ini itu bukanlah atau tidak memenuhi aturan Haskell ya. Kenapa? Karena n-nya itu bukan bilangan bulat. Artinya apa? Kalau senyawa itu siklik, datar, dan mengalami delokalisasi elektron tetapi tidak memenuhi aturan Haskell, nah inilah yang disebut dengan senyawa yang anti aromatik. Karena 3 ciri yang pertama itu sama dengan aromatik tetapi tidak memenuhi aturan Haskell. Nah, senyawa ini adalah senyawa yang sangat tidak stabil ya. Siklobuta 1,3 diena ini adalah senyawa yang sangat tidak stabil. Jadi senyawa anti aromatik itu senyawa yang tidak stabil ya, sangat tidak stabil. Contoh yang ketiga yaitu siklopenta 1,3 diena. Apakah senyawa ini siklik? Ya, membentuk cincin. Apakah datar? Nah, bentuk 3 dimensinya mengatakan senyawa ini adalah senyawa yang tidak datar. Kenapa? Karena salah satu karbonnya itu terhibridisasi sp3. sp3 ini itu bentuknya adalah bentuk tetrahedron ya, bentuknya tetrahedron alias 3 dimensi ya. Jadi kelihatan seperti 3 dimensi keluar dari bidang, jadi tidak datar. Nah, artinya kalau tidak datar seperti ini adalah senyawa yang non aromatik meskipun kita tidak periksa delokalisasi elektronnya ataupun aturan Haskell-nya. Kenapa? Karena 3 sifat pertama itu tidak terpenuhi, yaitu tidak datar. Oke. Kemudian yang terakhir adalah siklooktatetraena. Senyawa ini siklik? Ya, siklik. Nah, senyawa ini datar.
ya, dari 3 dimensinya bentuknya adalah seperti bathtub ya, tempat mandi gitu ya. Jadi tidak datar ya, tidak flat. Nah, artinya apa? Artinya adalah senyawa ini itu senyawa yang non aromatik meskipun memenuhi aturan Haskell gitu ya. Tapi kalau kita lihat delokalisasi elektron ya, anggap saja ya. Oke, aturan Haskell 4n tambah 2 sama dengan 8 ya. 8-nya kita kurangin jadi 6. Jadi 4n sama dengan 6. N sama dengan 6/4. Jadi 3/2. Senyawa ini adalah senyawa yang tidak memenuhi aturan Haskell. Jadi jelas senyawa siklooktatetraena ini adalah senyawa yang non aromatik. Jadi begitu cara menentukan apakah senyawa itu aromatik, anti aromatik, dan non aromatik. Nah, buat teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk bisa dipelajari. Semoga bermanfaat ya. Jadi salam hangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oke, see you teman-teman.